Fahri Hamzah, Sekakmat Mahfud MD yang selalu keluar-keluar mengkritik Presiden Joko Widodo. Sebetulnya Mahfud MD adalah dalam sistem itu. Dengan keluar-keluar itu berarti Mahfud adalah mengkritik dirinya sendiri. Inilah Fahri Hamzah. Kepada Pak Jokowi hampir siapa lebih loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Kalau kepada Ya, Pak itulah Jokowi, Fahri Hamzah yang mensekak Mahfud MD, dikarenakan Mahfud MD adalah Menko Polhukumnya Pak Joko Widodo. Dengan menjelek-jelekan TNI, Polri, ya tentu saja adalah menjelekkan dirinya sendiri, dikarenakan Mahfud MD adalah merupakan dalam sistem itu, of the top system. Jadi ya menyalahkan diri sendiri. Itulah Mahfud MD. Dulu adalah merupakan yang sangat membela Presiden Joko Widodo, namun sekarang begitu sangat mencaci maki Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Mahfud MD begitu sangat mengagumi Presiden Joko Widodo tentang ya taat dalam menjalankan ibadah sholatnya, tidak pernah putus sholatnya. Ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, gitu ya. berangkat ke KTT ASEAN. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa, cara gitu asik. Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lalu Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa menjaga. Pak, Bapak Presiden. Menjaga dia sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman Iya, yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh. Itulah kesaksian Mahfud MD yang begitu sangat mengidolakan kepada Pak Joko Widodo yang tidak pernah meninggalkan sholat meskipun di dalam pertemuan internasional. Kekaguman Mahfud MD yang lain adalah ketika ditanyai oleh Najwa Shihab. Inilah Mahfud MD. Melihat 2 hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu. Beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya tuh dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itulah jejak digital Mahfud MD yang begitu sangat menghormati dan memuji-muji Presiden Jokowi dikala dia masih dipakai masih menjabat sebagai Menko Polhukam.
Mahfud MD juga sangat mengagumi Presiden Joko Widodo atas hak pengkritik-pengkritiknya seperti Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung pantas diberikan penghargaan. Inilah pernyataan. Wah, itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi. Saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur. Dengan saya dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Nah tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat, tapi memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Pernah tuh begitu, tapi ketawa-ketawa. Nah, itulah kesaksian Mahfud MD, begitu mulianya hati Presiden Joko Widodo pada saat dia menjadi menteri di kabinetnya. Berbeda pada saat dia kalah nyalon Pilpres kemarin melawan Gibran Rakabuming Raka. Sekarang Mahfud MD begitu sangat benci kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD menyebut Pak Jokowi dengan kata Mulyono adalah merupakan suatu penghinaan yang sedang ramai saat ini. Inilah pernyataan Mahfud MD yang mengatakan Mulyono. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono musuh Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat Itulah teka-tekanya Mahfud MD begitu kalah Pilpres dan sakit hati mencaci maki Presiden Joko Widodo dengan kata Mulyono. Mahfud MD juga mendesak KPK untuk mengusut tuntas Kaisang yang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Inilah Mahfud MD. Karena itu lalu berkah Tuhan turun, semuanya terhenti. DPR juga tidak berani melawan gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat berdasar hati nurani dan rasionalitas dan hegemoni dalam tanda petik Pak Jokowi menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan sekarang tidak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Kim Plus mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena dalam konteks kepentingan politik maksudnya ya? Iya. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi, artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan, bahkan 2 hari sebelum peristiwa itu dia juga sudah diberitakan akan deklarasi dengan Lutfi, tapi sebelum itu lagi dia mengatakan saya siap bertarung gitu. Akhirnya tidak muncul lagi dan orangnya pun sekarang tadi mana kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting hegemoni tidak ada sekarang ini di daerah-daerah cair dan itu bagus karena koalisi silang itu muncul lagi dan itu bagus bagi kebersatuan. Di Banten misalnya ternyata PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar kan? Iya kan? Di Jawa Timur juga, di mana-mana. Di beberapa tempat saya dengar juga berkoalisi antara PKS dan PDIP. Jadi itu bagus. Sekat-sekat tidak ada lagi ya? Sekat-sekat tidak ada lagi dan tidak bisa lagi dikendalikan, harus misalnya ke Kemplas itu lalu ingin menguasai DPRD yang kemudian akan mempengaruhi pusat. Menurut saya itu bagus dan demokrasi hidup kembali. Artinya tidak ada lagi hegemoni di mana Pak Jokowi baik langsung maupun tidak langsung secara terang-terangan mengendalikan situasi di berbagai daerah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu
ya bukan tidak mau, tapi tidak bisa lagi dengan peristiwa itu. Nggak ada jalan untuk melakukan itu lagi. Iya, karena public common sense itu tidak bisa diberi. Sehingga bolehlah kita berharap bahwa pilkada akan berlangsung November mendatang ini tidak akan seburuk misalnya dengan Pilpres kemarin, begitu ya Pak ya? Iya, tidak akan seburuk dengan yang Pilpres kemarin, dan itu menurut saya akan berlangsung sampai 5 tahun ke depan. Tidak akan ada koalisi permanen seperti yang itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa hegemoni Presiden Joko Widodo sudah tidak punya lagi. Pak Jokowi sudah tidak bisa mengatur-ngatur kekuatan politik di negara ini.